Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang nikmat iman, Islam, dan ihsan. Jangan lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi ilmu tentang kematian. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak arah yang merintangan serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Saat nyawa kita dicabut, napas kita tersenggal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Kata kematian yang paling pertama kita mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir menuju sampai dari hisab, tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru. Kita sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Seringnya seseorang bila ingat kematian yang datang menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, taat bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah pada kematian, manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul maut, banyak mengingat kematian. Orang yang meninggal dengan su'ul khotimah menurut sebagian ulama ada 4 faktor, yaitu mengabaikan sholat, sering minum khamar, durhaka kepada orang tua, menyakiti kaum muslimin. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan su'ud di dunia. Jika kalian mengingat ketika kaya,
ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah berkehendak, maut akan datang di mana dan kapan saja. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang suatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dengan keadaan yang sia-sia dan sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan biasanya. Contohnya, seorang pecandu narkoba atau seks bebas, mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berbagi. Semoga kita selalu mengingat kematian untuk kehidupan kita jauh lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.